Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 2948. Lin Yan. Dua kata ini familiar bagi semua praktisi di sini. Terutama Dong Bai, sudut mulutnya tiba-tiba berkedut. Saat itu, di pegunungan, Lin Yan menamparnya dengan keras, yang membuatnya mengingatnya dengan jelas, tetapi sekarang menghadapi Lin Yan, ia hanya merasa takut. Sekarang orang ini telah melampauinya jauh. Lin Yan, apakah dia masih hidup? Pada saat ini, banyak siswa tercengang. Chun Sui juga terkejut. 10 tahun yang lalu, Lin Yan meninggal, dan semua orang di dunia mengetahuinya. 10 tahun kemudian, Lin Yan benar-benar kembali dan masih mampu mengalahkan para jenius lainnya di Tianyuan ini. Ini di luar imajinasi semua orang. Ya, saya Lin Yan. Lin Yan membuka mulutnya, dan ia tidak lagi menyembunyikan identitasnya. Dalam sekejap, penampilan aslinya telah pulih sepenuhnya. Lin Yan berdiri di sana, bangga akan segalanya. Ia menatap Zhou Wentong dan berkata, saat itu di alam Wanling, kau menghancurkan reputasiku. Sekarang masalah ini harus diselesaikan. Di alam Wanling, kata Zhou Wentong, dan ia membunuh Lin Yan dengan satu jari. 10 tahun yang lalu, Lin Yan meninggal. Ia pikir rahasia ini takkan pernah terungkap lagi, tapi kini ia tak menyangka Lin Yan akan muncul. Kini berhadapan dengan Lin Yan, ia sama sekali tak percaya diri. Adegan ini terekam jelas di mata semua orang. Benar saja, ada kebenaran lain tentang apa yang terjadi di alam Wanling saat itu. Kau, Su Chen menatap Lin Yan, dan ada juga keheranan di mata murid-muridnya. Su Chen, kau kalah dariku dulu. Sekarang, apa kau pikir kau lawanku hanya karena kau sedikit lebih kuat? Suara Lin Yan bagai guntur. Hal ini membuat semua murid di sini tercengang. Su Chen bukanlah dewa perang yang tak terkalahkan. Dulu, ia benar-benar kalah dari Lin Yan. Kau, omong kosong apa yang kau bicarakan? Ekspresi Su Chen dingin. 10 tahun yang lalu, di alam Wanling, kau berani menindas orang-orang Tiandianku. Meskipun aku telah menghancurkan pikiranmu di alam Wanling, sekaranglah saatnya untuk membalas dendam, teriak Lin Yan, berlama-lama di segala penjuru. Huo Da, Lan Lian, dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka. Orang itu waktu itu adalah Lin Yan. Ini benar-benar di luar imajinasi mereka. Lin Yan 10 tahun yang lalu begitu kuat. Di alam Tiangeng, orang seperti itu benar-benar mimpi buruk bagi seluruh dunia. Kuncinya adalah, bagaimana dia bisa selamat. Keraguan ini masih melekat di hati semua orang. Boom! Pada saat ini, Lin Yan melangkah maju, dan napas di tubuhnya keluar, mengejutkan semua orang, yang membuat Zhou Wentong dan Su Chen sama-sama menunjukkan ketakutan. Menghadapi Lin Yan, mereka merasa terlalu tertekan. Mengapa Ling Qi di penjara? Pada saat ini, Lin Yan menatap Su Chen dan tiba-tiba bertanya. Urusannya terlarang di Tianyuan dan tidak boleh disebutkan. Bagaimana aku bisa tahu? Su Chen tersenyum dingin dan berkata. Di alam Wanling, kau masih ingin mengalahkan Ling Qi. Bagaimana kau bisa mengalahkannya? Jika dia tidak bertarung terlalu lama dan kekuatan batinnya belum terkuras, bagaimana mungkin dia terluka olehmu? Dan di Tianyuan ini, dia seharusnya mengalahkanmu. Lin Yan melangkah maju dan melanjutkan. Setiap suara ini mengejutkan para praktisi yang hadir. Mereka menatap Su Chen dengan heran. Lin Yan, apakah semua yang kau katakan itu benar? Wajah Su Chen muram, dan ia mengepalkan tinjunya. Kali ini, Feng Wushui awalnya merencanakan untuk mengikuti kompetisi ini. Biarkan dia mendapatkan buah guntur ungu dengan kekuatan yang luar biasa. Agar semua murid di Tianyuan benar-benar yakin padanya. Saat ini, kemunculan Lin Yan telah mengangkat martabat dan reputasinya hingga ekstrim. Bagaimana dia bisa mendapatkan pijakan di Tianyuan setelah hari ini? Kecuali dia membunuh Lin Yan. Boom! Dalam sekejap, aura Su Chen menjadi sangat kuat, dan fisik serta darahnya langsung meledak. Guntur dan kilat bergemuruh, dan aura kuno memancar. Inilah tubuh guntur emas kuno yang sesungguhnya. 10 tahun kemudian, fisik Su Chen telah disempurnakan. Bahkan kekuatannya telah mencapai puncak, Kaisar. Tak seorang pun di bawah Kaisar Semu dapat menandinginya. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan Zhou Wentong pun gemetar. Saat ini, dia tersenyum pahit dan sepenuhnya menyadari bahwa jarak antara dirinya dan Su Chen sangat tipis. Sepertinya Su Chen hanya terpaku pada kata-kata yang diucapkannya tanpa meledakkan fisik dan darahnya. Hanya ketika dia bertemu dengan seorang jenius sejati seperti Lin Yan, dia bisa melakukan ini. Klang!
Saat ini, Lin Yan sudah bergerak. Dia tidak punya waktu untuk disia-siakan. Gerakannya penuh dengan kekuatan tirani, dan kekuatan itu berubah menjadi pedang raksasa, datang langsung dan langsung jatuh ke arah Zhou Wentong. Zhou Wentong tidak berani gegabah, dan juga menunjukkan darah dan fisik di tubuhnya secara ekstrim. Bang! Saat pedang itu jatuh, darah dan ki Zhou Wentong bergulung, dan darah tiba-tiba menyembur keluar dari mulutnya. Wajahnya sepucat kertas, dan dia langsung terhempas ke samping. His! Tidak ada yang menyangka Zhou Wentong akan begitu rentan di bawah kekuatan Lin Yan. Sekarang, semua yang ada di alam Wanling dan bahkan alam ilusi Zushan sudah jelas. Bagaimana Zhou Wentong bisa bersaing dengan Lin Yan? Dentang! Pada saat ini, cahaya pedang tiba-tiba keluar. Cahaya ini sangat terang dan langsung menuju ke belakang kepala Lin Yan. Serangan diam-diam lagi, bisakah hati Daomu juga membiarkanmu melakukan ini? Lin Yan tidak berbalik, dan berteriak dengan marah, dan sebuah peta Tianji tiba-tiba muncul di belakangnya. Pedang ini langsung dilawan, dan pedang yang ditransformasikan oleh kekuatan Kaisar Langit itu langsung hancur berkeping-keping. Dalam diagram Tianji, api menyembur keluar dan langsung menuju Su Chen. Hal ini mengejutkan Su Chen dan ia segera mundur. Wus! Namun kemudian, Lin Yan bergerak dan berdiri tepat di depan Su Chen, dan tinjunya jatuh secepat tetesan air hujan. Su Chen langsung melawan. Ia memiliki kekuatan puncak Kaisar Surgawi, sementara Lin Yan hanya berada di puncak Kaisar Surgawi semu. Namun, di bawah tabrakan langsung seperti itu, tubuhnya terus bergetar. Hingga saat ini, ia tak mampu menandingi tubuh fisik Lin Yan. Boom! Guntur dan kilat bergemuruh, Su Chen ingin menjauh, tetapi tinju Lin Yan telah datang dan mendarat tepat di atasnya, langsung meledakkannya. Puff! Su Chen memuntahkan darah, dan pupil matanya dipenuhi rasa tak percaya yang mendalam. Semua orang tahu bahwa ketika mencapai alam Kaisar Surgawi, setiap level kecil adalah celah yang sangat besar. Perbedaan satu tingkat bagaikan jurang antara langit dan bumi, sekuat apapun dirimu, sulit untuk diseberangi. Lin Yan, bukan hanya satu tingkat di belakangnya, melainkan seluruh alam. Bahkan di tubuh Lin Yan, tidak ada aura darah. Meski begitu, ia tetap bukan tandingan Lin Yan. Ini sungguh tak terbayangkan. Mengapa orang-orang di dunia ini bisa bertarung melintasi alam? Bahkan dirinya sendiri pun seperti ini. Bukankah Lin Yan mampu menekan kultivator biasa di puncak alam, Kaisar Surgawi hanya dengan satu gerakan? Boom! Matanya dingin, dan dalam sekejap, sebuah harta karun muncul. Ia harus menang hari ini, apapun yang terjadi, dan bahkan membunuh Lin Yan di sini. Jika tidak, posisinya di Tianyuan tidak stabil. Ia bahkan tidak bisa bersaing untuk mendapatkan kualifikasi reinkarnasi di masa depan. Lin Yan harus mati.